Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin Allah muliakan, mari kita sama-sama membaca buku ini. Kita mulai dari muqaddimah beliau. Qala al-Imam Ibnu Juzari rahimahullah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Rabi'il awwal bil maulidis syarif Rabi'il qulub. وجال به عن عباده الغموم وأزال بوجوده الكروب وأطفأ به نار الشرك وصدع به إيوان الإفك ورفع به جميع النقائص والعيوب وأضاء بنوره مشارق الأرض ومغاربها إشارة إلى ظهور هذا الدين بها فسبحان علام الغيوب. لهذا الشهر في الإسلام فضل وإفضال يفوق على جميع سماه وهو المولود فيه ربيع في ربيع في ربيع. Ini muqaddimah beliau tentang bagaimana beliau memuji bulan Rabi' ini. Bahkan para ulama banyak yang memberikan lataif, beberapa hal yang unik. Kenapa kemudian Nabi Muhammad dilahirkan di bulan Rabi', bukan di bulan haram seperti Muharram, bulan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah? Agar kata beliau, kata ulama itu agar keutamaan Nabi itu tidak menjadi keutamaan yang tersendiri, itu keutamaan yang mustaqil. Karena kalau lahir di bulan Rajab dia akan berbenturan dengan keutamaan yang lain. Sehingga karena keutamaan Rabi' ini, karena beliau lahirlah menjadi sebuah bulan yang sangat utama. Nahmaduhu ala an ja'alna min ummatihi, nahmaduhu ala an ja'alana min ummatihi wa nashkuruhu ala an hadana li millatihi wa nas'aluhu an yumitana ala sunnatihi wa mahabbatihi. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مقتطف من هذا الشهر زهر الربيع مختطف ما يبدو في لياليه من نور البديع. Masih beliau menyandarkan pujian beliau kepada Allah dan Rasulullah dengan menyanjung bulan mulia ini, yaitu bulan Rabi'il Awal. Kenapa dikatakan Rabi'? Karena memang di sini adalah bulan musim Rabi', musim semi. Banyak tumbuh bunga-bunga, sehingga ini adalah bulan yang mulia dan bulan yang penuh kelembutan dan penuh keutamaan. Wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyuhu wa safiyyuhu wa habibuhu wa najiyyuhu arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau kariha al-musyrikun. Sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin وأصحابه المنتجبين الأكرمين خصوصا الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون صلاة دائمة باقية إلى يوم الدين ما ولد مولود ووجد موجود وسلم تسليما كثيرا حتى يرث الله أرض ومن عليها وهو خير الوارثين. Baik, kata beliau, wa ba'd, setelah ini fahadha maulidu sayyidil awwalin wal akhirin wa qaidil wurril muhajjalin wa habibi rabbil alamin alladhi arsalahu Allah ta'ala lil khalqi ajma'in wa faddalahu ala jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa khassahu bis syafa'atil uzma yaumaddin. Beliau mulai ini, kata beliau, perihal tentang maulid Rasul kita. Beliau adalah panglimanya orang bercahaya, ya, kekasih Allah SWT yang Allah utus ke seluruh umat manusia, ya. Karena Rasul sebelum beliau, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi, Nabi sebelum aku kata Rasulullah diutus kepada kaumnya secara khusus, wa bu'itsu ilan nasi 'amatan, dan aku diutus kepada seluruh umat manusia. Jadi risalah Islam ini bukan untuk orang Arab tapi untuk umat manusia. Baik, kita lanjut. Nasabuhu asy-syarif sallallahu alaihi wasallam, nasabnya. Nasab beliau ini, kata Rasulullah, ana awsatu Quraisy nasaban, aku adalah orang yang paling baik nasabnya di kalangan Quraisy. Karena orang Quraisy itu ada sekitar 12 suku, Bapak-Bapak ya.
12 suku yang mulia, ya. Mulai dari Banu Makhzum, ya, Banu Zuhrah, Banu Hashim dan sebagainya sampai kepada Taim, ya, Banu Adi dan sebagainya. Itu 12 butun, ya, 12 suku yang semua mereka itu saling, ya, berlomba-lomba dalam meraih citra dan kemuliaan di tengah masyarakat. Kita baca nasab beliau, fahuwa alaihi salatu wassalam Sayyiduna Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Ya, mungkin di kita biasa nama kakek Nabi kan Abdul Muttalib. Nama aslinya Syaibah. Ya, Syaibah. Kisahnya kenapa? Karena kakek beliau Hashim ini itu menikah dengan seorang Fatimah dari Yathrib. Jadi memang neneknya Nabi itu dari orang Madinah, ya, dari Yathrib. Dan Nabi ditinggalkan, dan Abdul Muttalib atau Syaibah ini ditinggalkan oleh Hashim ke Mekah ketika kecil. Dan Hashim ini meninggal. Lalu Makkah saat itu krisis kepemimpinannya. Kota Makkah saat itu krisis kepemimpinan, sehingga adik daripada Hashim ini, yaitu yang bernama Al-Muttalib. Ya, Al-Muttalib ini adik daripada Hashim, menjemput kemenakannya ke Madinah. Menjemput ke Madinah, kemudian dibawanya pulang, ya, ke Mekah. Orang-orang Mekah melihat, karena orang Mekah nggak tahu bahwa Hashim ini punya anak di Madinah, namanya Syaibah. Sehingga ketika Al-Muttalib tadi membawa Syaibah tadi pakai unta dari Madinah ke Mekah, lalu orang bilang apa? Hadza Abdul Muttalib. Ini hambanya si Al-Muttalib. Sehingga gelar ini menjadi familiar dari kalangan orang Makkah. Dan Muhammad bilang ini bukan hambaku atau bukan budakku, tapi ini adalah anak kemenakanku. Tapi demikian biasanya orang-orang Arab itu lebih familiar dengan gelar daripada nama aslinya. Walhasil ya nama aslinya jadi hilang. Seperti kita tahu mungkin Abu Hurairah, ya, itu orang berselisih tentang nama aslinya, sekitar 30 pendapat tentang nama asli beliau. Jadi begitulah kondisi orang Arab. Kemudian Ibni Hashim, ya, Ibni Hashim. Dari Hashim ini pun gelar juga nih. Nama aslinya Amrun. Nama aslinya Amrun. Ya. Kenapa digelar Hashim? Karena beliau orang yang pertama berderma dan membagi-bagi makanan di saat tahun kelaparan di Mekah. Dari Hashim ini dari bahasa Arab artinya Hashmun. Hashmun ini tauzi', membagi-bagikan makanan. Jadi karena beliau senang membagi-bagi makanan, berbagi makanan, digelarilah Hashim. Nah, itu dia. Dan kakek Nabi Hashim ini merupakan awwalu man sanna rihlatain. Orang yang pertama mensunnahkan mencontohkan rihlah 2 musim, yaitu musim dingin dan musim panas, ya. Jadi orang Arab itu punya tradisi berdagang di 2 musim. Kalau musim dingin dia ke selatan, ke Yaman. Kemudian kalau musim panas dia ke utara, ke Syam. Dan kakek Nabi inilah yang pertama kali orang Arab yang mensunahkan atau mencontohkan rihlah 2 musim ini. Kemudian Ibni Abdi Manaf, Ibni Qusay, Ibni Kilab, Ibni Murrah, Ibni Ka'ab, Ibni Lu'ay, Ibni Ghalibin, Ibni Fihrin. Fihrin ini nama aslinya itulah disebut dengan Quraisy. Jadi Fihrin ini punya gelar namanya Quraisy. Ibni Malikin, Ibni Nadhr, Ibni Kinanah, Ibni Khuzaimah, Ibni Mudrikah, Ibni Ilyasa, Ibni Mudhar, Ibni Nizar, Ibni Ma'ad, Ibni Adnan. Jadi sampai di sini, sampai Adnan ini para para sejarawan atau para ahli nasab sepakat, ya, ijma', konsensus bahwa inilah nasab Nabi sampai kepada Adnan. Kemudian kata beliau di buku ini, ilahuna muttafaqun alaih. Sampai Adnan ini, sampai nasab Nabi Adnan ini sepakat semua ulama nasab. Wa ikhtalafu fi tasmiyati baqiyati ajdadihi sallallahu alaihi wasallam min sayyidina Adam sallallahu alaihi wasallam ila Adnan. Dan mereka para ulama nasab, para ulama sejarah itu berbeda pendapat tentang nama-nama kakek Nabi setelah Adnan ini. Ya, dari Nabi Adam sampai kepada Adnan itu berbeda-beda mereka tentang penasabannya.
ma'attifaqihim ala anna Adnana min dzurriyyati Sayyidina Ismail adz-Dzabih ibn Ibrahim al-Khalil. Mereka sepakat bahwa Adnan ini adalah di antara keturunan daripada Nabi kita Ismail alaihissalam, adalah putra daripada Nabi Ibrahim Khalilullah. Salawatullahi wassalamuhu alaihima. Baik, kalau kita bicara tentang nasab Nabi ini luar biasa, karena misalnya tadi kita mendapati kakek Nabi itu memang orang-orang yang punya kontribusi besar bagi orang Quraisy, ya. Seperti Hashim tadi, yang pertama kali menyunahkan perjalanan 2 musim. Kemudian beliau juga orang pertama kali memberikan makanan, berbagi makanan ketika terjadi tahun kelaparan di Mekah. Kemudian kakek beliau yang Syaibah, yang Abdul Thalib, juga orang yang pertama kembali menggali sumur Zam-Zam. Jadi sumur Zam-Zam itu sempat hilang dari Mekah saat itu, bukan hilang, terkubur. Tepatnya di zaman Qusay bin Kilab. Di zaman Qusay itu pernah tadi perperangan antara Bani Jurhum dengan Bani Khuza'ah. Khuza'ah ini dari Yaman. Karena perang itulah berkecamuk sebagainya, walhasil sumur Zam-Zam hilang, terkubur sebagainya, sampai kepada masa daripada Abdul Muttalib, dan beliau bermimpi sampai 3 kali, dan mimpi itu beliau disuruh untuk ihfir al-barrah, galilah sebuah sumur, kata dalam mimpi itu engkau akan mendapati harta karun Jurhum dan sumur Zam-Zam itu. Berulang kali belum mimpi, akhirnya beliau laksanakan. Dan nggak ada orang Mekah yang bantu itu pun. Nah, uniknya orang Mekahnya itu menonton aja. Tapi pas ditemukan mata air dan ditemukan juga harta karun suku Jurhum, semuanya pada ingin dapat bagian. Nah, inilah yang terjadi pada saat itu. Dan walhasil kakek Nabi karena usaha beliau ini menjadi orang yang terpandang, dan begitulah kita dapati kabar daripada Abdul Muttalib ini. Kemudian kata beliau, akhbarana asy-Syaikhul Musnidur Ruhlatu Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim al-Maqdisi rahimahullah biqiraati alaih qala akhbarana Abu al-Hasan Ali bin Ahmad al-Hanbali qala akhbarana Hanbal bin Abdullah bin Rusafi qala akhbarana Hibatullah bin al-Husain qala akhbarana al-Hasan bin Ali qala akhbarana Ahmad bin Ja'far qala haddatsana Abdullah bin al-Imam Ahmad bin Hanbal qala haddatsani abi قال حدثنا محمد بن مصعب قال حدثنا الأوزاعي عن شداد أبي عمار عن سيدنا واثرة بن أسقع رضي الله عنه تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل. Jadi ini hadis yang Nabi sampaikan tentang perihal nasab beliau. Sesungguhnya Allah memilih dari anak Ibrahim itu Ismail. Ini Ibrahim punya anak 2, Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Allah pilih Nabi Ismail. Wastafa min bani Ismaila Kinanah. Dan Allah memilih dari sekian banyak keturunan Ismail itu Kinanah. Wastafa min Kinanata min bani Kinanata Quraisyan. Dari sekian banyak keturunan Kinanah ini Allah memilih Quraisy. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim. Dari sekian banyak orang Quraisy itu Allah pilih Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim, dan Allah memilihku dari sulbi Bani Hashim. Hadis ini dari Imam Muslim dan Imam Tirmizi dan hasan sahih. Dan hadis lain juga disampaikan oleh Imam Al-Jazari ini, wa rawahu at-Tabrani min hadits Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله اختار خلقه فاختار منهم بني آدم ثم اختار بني آدم فاختار منهم العرب ثم اختار العرب فاختار منهم بني هاشم ثم اختار بني هاشم فاختارني منهم فلم أزل خيارا من خيار على من أحب العرب فبحب أحبهم وَمَنْ أَبْغَضَ الْعَرَبَ فَبِبُغْضِ أَبْغِضْهُمْ. Hadis Tabrani ini Nabi juga menyampaikan tentang perihal nasab beliau. Sungguhnya Allah memilih dari sekian makhluknya, fakhtara minhum bani Adam. Dari sekian banyak makhluk Allah ini Allah pilih Bani Adam. Thumma ikhtara Bani Adam minhumul Arab.
Ya. Kemudian Allah memilih Bani Adam, kemudian Allah pilih dari Bani Adam ini orang Arab. Thumma ikhtara al-Araba fakhtara minhum Bani Hashim. Dari sekian banyak orang Arab ini Allah memilih Bani Hashim. Thumma ikhtara Bani Hashimin fakhtarani minhum. Kemudian Allah memilih Bani Hashim, dan dari sekian banyak anak keturunan Bani Hashim ini Allah memilihku. Falam azal khiyaran min khiyarin. Aku masih dan senantiasa adalah orang yang terbaik dari yang terbaik. Ala man ahabbal araba fabihubbi ahibbahum. Ingatlah atau ketahuilah, siapa yang mencintai orang Arab, maka dengan kecintaan mereka kepadaku, ya, cintailah mereka. Ya. Wa man abghadal araba, barang siapa yang membenci orang Arab, fabibughdi, maka karena kebencianku kepada mereka, abghidhum, bencilah mereka. Jadi ini juga lagi-lagi kemuliaan Rasulullah SAW akan karena beliau dari orang Arab. Dan aneh sekali banyak mungkin di antara kaum muslimin yang malu dengan status orang Arab, ya, atau mungkin malah melecehkan orang Arab. A'udzubillahi min dzalik. Kemudian warawaina ini ada syair daripada Ibnu Jabir Andalusi, beliau membuat syair dua ini. Fal urbu khairu anfasin thumma khairuhum Muhammadun fahwa fihim khairu khairihim. Orang Arab itu adalah sebaik-baik manusia. Thumma khairuhum, kemudian yang terbaik di antara mereka adalah, yang paling baik di antara mereka adalah Muhammad. Fahwa fihim, dan Nabi Muhammad itu kata beliau di antara orang Arab adalah khairu khairihimi, ya, orang yang paling baik dari sekian yang terbaik. Jadi begitulah profil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Al-Jazari ini juga meriwayatkan sebuah hadis lagi dari Muslim Ahmad. Wa rawaina aidan fi musnadil Imam Ahmad an Sayyidina Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni Abdullahi la khatamun nabiyyin wa inna Adama la munjadilun fi tinihi wa sa'ukhbirukum bi awwali dhalika da'watu Ibrahim wa bisyaratu Isa wa ru'ya ummi ra'at hina wada'atni wa qad kharaja laha nurun adha'at lahu qusur asy-Syam. Ini hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad. Kata Rasulullah, ini Abdullah, saya adalah hamba Allah, la khatamun nabiyyin, dan benar-benar penutup sekalian para rasul dan para nabi. Wa inna Adama la munjadilun fi tinihi, Nabi Adam itu adalah berasal dari tanah. Wa sa'ukhbirukum, saya akan beritahukan kepada kalian bi awwali dzalik, maksudnya informasi atau berita tentang kenabian daripada Muhammad ini. Yaitu yang pertama, dakwah Ibrahim, doa Nabi Ibrahim. Wa bisyaratu Isa, dan kabar berita daripada Nabi Isa alaihissalam. Wa ru'ya ummi, dan mimpi daripada ibundaku. Ra'at hina wada'atni, dan ketika ibuku melihat, bermimpi ketika melahirkan, dan dia melihat ketika melahirkanku. Wa qad kharaja laha nurun, keluar dari rahim ibuku cahaya. Adha'at lahu qusur Syam, dan cahaya itu memberikan visual bahwa dinampakkan, diterangkan padanya atau divisualkan kepada ibunda Nabi itu istana-istana di kota Syam. Ini merupakan isyarat akan bahwa Rasulullah menaklukkan negeri-negeri yang luas itu. Ya. Wa qauluhu, dan kata Rasul, kata Imam Zari, wa qauluhu da'at Ibrahim, dakwah Ibrahim adalah yakni qaulahu ta'ala, maksudnya ayat dalam Quran, Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ini doa Nabi Ibrahim, ya Allah, utuslah kepada mereka seorang rasul yang membacakan ayat-ayatmu dan mengajarkan mereka Alkitab dan Al-Hikmah, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka daripada segala kekotoran, innaka antal azizul hakim, dan engkau adalah maha perkasa lagi maha bijaksana. Kemudian wa qauluhu, dan perkataan Nabi itu, wa bisyaratu Isa, yang dimaksud dengan berkabar gembira daripada Nabi Isa yaitu
Ayat Allah yang berfirman, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan aku diutus, kata Nabi Isa kepada Bani Israel, dan memberi berita gembira kepada kalian bahwa akan datang rasul setelahku yang namanya Ahmad. Okay. Kemudian lanjut beliau, wala zala nuruhu sallallahu alaihi wasallam yantaqilu minal aslabit tahirat ilal arhami az-zakiyat ila an ittasala bi abihi Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi bicara, kata beliau, wala zala, selalu senantiasa nur, ya, cahaya gen kenabian itu berpindah-pindah, ya, minal aslabit tahirat, dari tulang-tulang sulbi yang suci. Dan memang didapati, kata Rasulullah, ana kharajtu min nikah wala minas sifah, ya. Katanya aku ini lahir dari pernikahan, bukan dari sifah, bukan dari perzinahan. Dan diriwayatkan beberapa sejarah mengatakan semua amud, ya, semua nasab Nabi itu dari kakek-kakek beliau tidak ada yang terpapar berhalaisme, ya. Kalau di beberapa sejarah mengatakan kalau dirunut dari kakek-kakek Nabi itu sampai kepada Ismail, tidak ada satupun dari keturunan Nabi itu yang terpapar atau terkena penyembahan berhala. Kemudian sampai nur tadi, ya, sampai nur tadi ittasala bi abihi Abdullah bin Muttalib. Sampai nur tadi melekat kepada ayah Nabi Abdullah bin Abdul Muttalib. Ini agak unik ini, Abdullah ini. Jadi ketika beliau hendak menikah dengan ibunda Nabi Siti Aminah binti Wahab, ya, ada salah seorang adik daripada Waraqah bin Naufal yang namanya Qutailah. Qutailah ini adik perempuan daripada Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini seorang yang yang referensi rujukan Nasrani saat itu, ya. Dia membaca Injil dengan berbahasa Ibrani dan sebagainya, sehingga beliau tahu berita-berita kenabian itu. Dan beliau juga seorang Nasrani. Walhasil adinda perempuan beliau ini juga menganut agama Nasrani dan tahu tentang berita kenabian itu, bahwa Nabi itu akan lahir dari orang Arab dan memiliki cahaya-cahaya. Sehingga pada saat itu Qutailah pernah berdiri di depan rumahnya. Ini kalau dalam Tabaqat al-Kubra Imam Ibn Sa'ad dan Ibn Hisham dalam sirahnya. Saat itu Qutailah berdiri di pintu rumahnya melihat Abdullah dan ayahnya sedang berpergian. Saat itu kebetulan Abdullah ingin melangsungkan akad nikah dengan ibunda Nabi Aminah. Saat itu pula Qutailah memberanikan diri memanggil ayahanda Nabi ini. Dipanggilnya Abdullah ini, kemudian disuruhlah oleh Abdul Muttalib, silakan temui dia, apa hal gerangan yang dia panggil gitu. Apa kata Qutailah ini? Dia mengatakan, ya, nggak usah pergi ke sana, tinggal denganku, nikahi aku. Beliau melihat ada nur dari wajah Abdullah ini, ada cahaya, dan beliau ingin bersama nur itu, gitu. Begitulah Qutailah ini. Tapi Abdullah sudah kadung hari itu akan melangsungkan akad nikah dan dia tidak mau menyelisihi ayahnya, dan hasil terjadilah pernikahan itu. Ya, Qutailah namanya, Qutailah binti Naufal. Dan tinggal beberapa hari di Bani Asad itu beliau Abdullah ini. Kemudian pada suatu ketika berjumpa lagi dengan Qutailah ini. Ya. Qutailah ini ketika melihat Abdullah yang ke beberapa kali ini, beliau hilanglah rasa pesona tadi. Bukan arti karena menikah, bukan. Orang kalau menikah tapi kalau dia punya pesona pasti tetap punya pesona. Tapi saat itu Qutailah melihat tidak ada lagi nih pesona itu. Ya, sudah turun masuk ke rahim bunda Nabi Aminah. Begitulah jelas sekali bahwa cahaya kenabian itu turun-temurun Allah berikan kepada keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma ta'ahala lizawaj zawajahu min Aminah binti Wahb bin ibni Abdi Manaf ibn Zuhrah ibni Kilab. Kemudian ketika Abdullah ini layak, ya, pas menikah, dia menikah dengan Aminah dari Bani Zuhrah. Dari Bani Zuhrah ini jadi sesuku dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Makanya Sa'ad bin Abi Waqqas ini disebut dengan Khalul Mu'minin, atau pamannya orang beriman. Falamma tazawwajaha, ya, ketika menikah, ya,
wa dakhala biha hamalatin nabi bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ibunda Aminah mengandung Rasulullah, fayuqal kana dzalika yaumal itsnaini min syahr Rajab. Jadi beliau proses kehamilan itu tadi pada bulan Rajab ya. Kehamilan itu tadi pada bulan Rajab. Wa qala Ibnu Jazar ayyama mina fi syi'bi Abi Thalib, di di tempat kediaman Abi Thalib, indal jamratil wusta, ketika jamrah al-wusta. Wa qala al-Hakim Abu Amr wa kana sinnu Abdullah zaka 30 sanah. Jadi ayah Nabi Abdullah bin Thalib ini berumur saat itu 30 tahun. Dan itulah tentang nasab beliau yang mulia, yang kalau tidak diragukan lagi ya, bahkan hampir ya jumhur ulama Ahlussunnah itu sepakat bahwa ayahanda Rasulullah itu, ibundanya tidak terkena daripada azab neraka, karena sudah dijamin, karena memang tadi itu ya, dijamin bahwa amud nasab ya. Nasab Nabi itu tidak ada satupun yang terkena zina, ataupun tidak ada satupun di antara ayah-ayah Nabi itu yang terpapar dengan berhalaisme. Mungkin ini sedikit sekelumit tentang nasab beliau, bisa kita baca lebih luas di buku-buku lain. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.